potensi online marketing, potensi digital marketing yang barangkali apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang punya anak Gen-Z terutama, kemudian mungkin barangkali Bapak Ibu adalah pemangku kebijakan, Bapak-bapak yang punya kapasitas merubah kebijakan atau membuat program. Barangkali ini Bapak Ibu semua adalah seseorang yang punya kapasitas membangun jaringan, menciptakan komunitas, atau punya networking yang berkaitan dengan milenial. Nah, ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ini penting, yang barangkali ini baru saat ini, tetapi sedang tren jangka panjang, dan insya Allah ini bisa menjadi daya ungkit dan bisa mengurangi pengangguran, bahkan bisa menjadi solusi bagi milenial, bagi generasi kita untuk jauh lebih produktif. Mereka tidak dilepas dari kebiasaan mereka, yaitu dengan jajan, hanya merubah kapasitas jajan mereka itu jauh lebih produktif. Ya, selama ini mungkin dipakai untuk game, selama ini hanya komunikasi atau hanya bersosialisasi, ini jauh lebih lebih produktif. Contoh, di HP-nya anak, di HP-nya milenial, di HP-nya teman-teman, itu saya yakin di setiap generasi kita, setiap milenial itu selalu ada namanya sosial media. Yang berikutnya ada yang namanya editor, entah itu Canva, entah itu KineMaster, ataupun CapCut gitu. Saya yakin rata-rata HP-nya milenial itu selalu ada itu. Karena apa? Itu adalah kebutuhan mereka untuk bersosialisasi, kebutuhan mereka untuk eksis di dunia mereka. Setiap kegiatan mereka itu selalu didokumentasi, kemudian diupload di sosial media. Itu salah satu untuk eksistensi dari mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mereka buat itu hasilnya apa? Hasilnya untuk kedepannya itu apa? Apakah hanya sebagai sosialisasi atau hanya sebagai aktivitas tren saja? Kalau kita bisa mengajari mereka merubah dari yang awalnya hanya sebagai sosialisasi atau sebagai eksistensi dan semata, ini bisa juga menghasilkan secara networking, menaikkan kapasitas keilmuannya, juga membangun jejak digital yang bagus dan panjang untuk masa depan dia. Karena ketika dia seorang yang melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, jejak digital itu penting. Karena rata-rata perusahaan hari ini itu kalau mencari rekan kerja selalu melihat sosial media mereka seperti apa. Kalau sosial media mereka bagus, kemudian ini positif, orangnya itu mudah diterima. Tapi kalau anaknya keruan atau suka nyinyiran, itu susah nyari membangun brandingnya di perusahaan. Yang berikutnya, selain jejak digital adalah fungsinya adalah untuk menjadikan konten mereka itu menghasilkan secara finansial. Di Jogokaro, tempat kami itu ada inkubasi namanya. Ada inkubasi namanya Fast Track Digital Marketing. Fast Track Digital Marketing ini program untuk milenial yang mereka kita ajari berkaitan dengan digital marketing, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan bagaimana menjadikan aset digital mereka itu bisa menghasilkan. Contohnya adalah begini, anak-anak ini kita ajari bagaimana menemukan market yang luar biasa. Nah, ini contoh saja. Menurut Bapak Ibu semuanya, ini kaos ini bagus atau tidak? Nah, ini desain dibuat dari Canva. Desain ini dibuat dari Canva. Nah, kemudian ada juga ini tablet. Ini juga dibuat dari sebuah Canva. Yang terakhir ini kaos ini juga dibuat dari sebuah Canva. Desain-desain tadi itu dibuat dengan Canva, kemudian untuk untuk temanya itu riset. Nah, milenial kita itu kita ajari
atau inkubasi yang kita lakukan itu adalah mengajari mereka itu untuk menemukan market yang tepat sesuai dengan hobi mereka. Misalkan hobinya dia memancing misalkan, atau hobinya bikin kreatif mancing, dia bisa mencari orang-orang yang hobinya sama, kemudian dia bisa membuat desain, kemudian desain ini kita upload ke satu platform di luar negeri. Setiap desain itu ada harganya, setiap desain itu harganya luar biasa. Setiap desain itu harganya cukup luar biasa. Salah satunya adalah bahwa ini desain ini kalau kita jualan satu desain aja, desainnya ini kita bikin desainnya, kemudian kita rubah menjadi PNG atau JPEG, itu kalau kita upload desain saja itu harganya mungkin $3 atau $5, kata-kata 3 sampai $5 satu desain. Tapi kalau ini adalah produk digital, ini bisa dibeli berkali-kali, atau itu selalu karena kelebihan produk digital itu adalah kita sekali bikin itu bisa pembeliannya berulang-ulang. Kita upload kemudian potensinya pembeliannya itu selalu berulang-ulang. Nah, itu salah satu keunggulan produk digital. Salah satu produk kami, produknya guru saya itu di satu platform yang sama, satu desain itu bisa dibeli ribuan kali. Satu desain harganya berapa? $3. Nah, saya punya apa namanya, sebentar, mudah-mudahan ada. Oke, ini salah satunya. Ini saya juga jualan seperti ini. Nah, ini desain-desain seperti ini bentuknya PNG. Ini bentuknya PNG. Yang desain ini dibuat melalui Canva, melalui Kitel namanya. Itu salah satu metode yang bisa kita kerjakan. Nah, harganya itu $3 sampai $5. Yang beli siapa? Luar negeri. Ada market luar negeri yang dia beli desainnya, satu desain seperti ini, kemudian nanti sama mereka dicetak ke dalam sebuah kaos, dicetak ke dalam sebuah mug gitu, dicetak ke dalam sebuah tumbler gitu. Mereka untuk luar negeri itu luar biasa. Nah, ini adalah yang bisa kita terapkan untuk anak-anak. Bagaimana mereka ini merubah kebiasaan mereka membuat sebuah konten menjadi sebuah nilai transaksi yang berbeda. Contohnya bagaimana hari ini saya praktekkan. Baik, mohon izin saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ini contoh, ini adalah Printify. Printify ini adalah Etsy. Ini contoh, ini ada apa namanya, misalkan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ini desain-desain seperti ini harganya kurang lebih sekitar 23.000, 33.000. Ini harganya. Ini 83.000, ini harganya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ini produk digital. Kita menjual desainnya saja. Kita ini menjual hanya konsepnya saja. Nah, konsepnya seperti ini kita buatin, kemudian nanti kita bayar, itu akan membeli produk digitalnya. Ketika dia membeli, kemudian dia download desainnya. Mereka akan membuat desain itu apa. Nah, atau kita juga bisa menjual, mereka mau sini. Contoh ini, misalkan ini saya buat t-shirt. Ini Printify. Printify adalah sebuah platform di luar negeri yang namanya print on demand. Jadi kita bisa membuat produknya, kemudian membuat desainnya, kemudian diupload di sini. Kemudian nanti desain ini kita jual ke eBay, ke Amazon. Ini harganya satu produknya kurang lebih $9, ya kan? Kemudian kalau kita upload di eBay itu harganya kurang lebih menjadi sekitar $30. Ini contoh,
Ini saya ambil desainnya, kemudian saya nyari produknya, misalkan saya ngambil ini. Oh ya, ini kaos. Oke. Ini contoh. Ini desain kita upload bentuknya PNG, kita upload di sini, ya kan? Kemudian di kaosnya bisa kita rubah warnanya, misalkan dengan warna saya minta warna merah misalkan, oke? Ataupun saya rubah menjadi warna militer, hijau misalkan. Ada yang kalau di luar negeri ada namanya green military gitu, itu yang warna-warna ini misalkan. Kayak gitu. Itu mereka suka. Nah, misalkan oke, kemudian kita preview. Ini sudah jadi mockup. Oke, ini sudah jadi mockup. Sudah jadi mockup seperti ini. Nah, ini kita download. Ini keren kan? Ini kita download. Ini kita download, oke. Kemudian hasilnya kita upload di marketplace. Kita upload di mana itu? Di Etsy, di eBay, di Amazon, kemudian di Depop misalnya. Banyak platform luar negeri yang bisa kita mainin. Nah, ketika kita produk ini kita upload di sosial di marketplace luar negeri, ketika nanti ada buyer luar negeri membeli melalui platform kita langsung, kemudian nanti dari pihak Printify yang akan mencetak, mempacking dan mengirimkan. Harganya itu tergantung dari kita mau main di harga berapa. Kalau rata-rata itu keuntungannya sekitar 40%. Jadi kurang lebih sekitar 20 dolaran setiap kaos ya. Kaos itu harganya sekitar 20 dolaran. Nah, anak-anak, teman-teman milenial atau Gen Z itu bisa kita ajari bagaimana caranya supaya mereka HP-nya ini bisa lebih produktif. Nah, jika Bapak Ibu semua misalkan punya pondok, misalkan punya networking milenial, atau pengen bangun sebuah usaha, cobalah kumpulkan para milenial, kumpulkan generasi muda kita, ajari mereka untuk membuat desain Canva. Kemudian setelah itu kita ajari bagaimana mereka berjualan di marketplace luar negeri, sehingga anak-anak itu yang kebiasaannya dan main dan lain-lain itu tetap produktif. Mereka tetap bisa main, tetap bisa mondok, tetap bisa jalan-jalan. Mereka hanya perlu meluangkan waktu 2-3 jam sehari untuk membuat desain, dan saya yakin mereka sambil nongkrong, sambil istirahat, mereka bisa membuat desain tema tertentu, kemudian kita upload kepada mereka. Nah, ini salah satu bagaimana kita mengajarkan, merubah kebiasaan mereka dari yang tidak produktif menjadi produktif. Bayangin, Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu semua punya kapasitas merubah sebuah kebijakan, bisa nggak kita mengumpulkan generasi muda, kita bantu peralatannya, hibah misalkan, atau kita ajari, kita berikan mereka fasilitas tempat untuk bisa belajar, kita dampingi mereka. Kemudian kalau misalkan mereka ini kapasitasnya hanya desain, ya sudah, ajari mereka desain. Tapi kalaupun dia punya kapasitas wirausaha, kita ajari bagaimana caranya riset, kita ajari cara menemukan masaknya, kita ajari bagaimana cara memasarkannya, supaya apa? Supaya bertumbuh. Tapi kalau mereka memang tidak punya kapasitas untuk berkembang dalam arti kemampuannya desain, jadikan mereka komunitas punya koperasi atau induk, kemudian induk yang akan memasarkan. Ordernya di mana? Dari kita. Milenial kita kasih job, kita kasih kita kasih pekerjaan, kita kasih challenge untuk membuat desain-desain, nanti kita yang atau komunitas atau operasi yang akan aku. Jadi apa? Sama-sama diuntungkan. Milenial diuntungkan karena apa? Dia dinaikkan kapasitasnya, plus dia diajari bagaimana membangun bisnisnya, plus dia punya skill yang berbeda. Koperasi atau kantor atau pondok punya keuntungan. Keuntungannya apa? Adalah setiap transaksi masuknya ke sini. Nah, itu kita bisa berbagi atau share profit dengan mereka. Kalau dapat berapa, misalkan komunitas dapat berapa, milenial dapat berapa. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Ya, ini baru salah satu contoh. Salah satu contoh yang bisa kita mainkan. Ini masih banyak lagi yang bisa kita kerjakan selain kaos. Contoh misalnya, saya bermain di wilayah misalkan ini semua sama. Saya tinggal milih moodnya,
Kemudian ini harganya kurang lebih harganya $5. Kita klik di sini. Ini ya, ini tadi harganya $5 ya. Coba kita lihat di sini. Iya, harganya berapa? Harganya 250 ribuan. Nah, kalau dari tadi $5 berarti sekitar 60 ribuan. 60 ribu, harga jualnya berapa? 250 ribu. Nah, kita anak milenial kita ajari caranya bikin desain, kemudian upload di marketplace, selisihnya lumayan 100 ribu, kurang lebih 100 ribuan. Nah, cara pasarnya bagaimana tadi kita ajarkan. Ini contohnya caranya bagaimana? Ini contohnya saja kita ambil, wah ini aja tadi. Yeah. Ini tadi kita rubah ya dari desain kemudian kita gambar. Ini contoh aja ya. Contoh kita buatin, kita ganti warnanya putih. Nah ini langsung buat. Nah ini contoh. Ini sebuah preview kecepatannya atau ini ya koreksi. Nah contohnya sudah jadi MOOC, juga bisa dimainkan kembali. Nah ini salah satu contoh yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang mereka ini bisa rubah kebiasaannya. Bagi bapak ibu semuanya yang pengen membangun bisnis, yang pengen membangun sebuah usaha untuk putra putrinya, untuk kantornya, silahkan bisa menggunakan milenial untuk kita jadikan tim, kemudian ajari mereka berkaitan dengan desain. Ini low risk sekali, keuntungannya besar, kapasitasnya besar, cuman risikonya kecil. Karena apa? Risikonya nggak ada. Risikonya apa? Ya operasionalnya teman-teman aja. Tapi kalau misalkan kita bisa bermain share profit juga jauh lebih enak lagi. Nah, itu salah satu yang bisa kita kerjakan. Apakah hanya itu saja? Tidak. Di sini ada salah satu yang bisa sering saya mainkan juga adalah menggunakan yang namanya Upwork. Upwork adalah salah satu platform yang bisa kita cari job. Misalkan ini saya dengan merubah anak-anak yang dari editor. Anak-anak kan bisa bisa bermain editor ke Canva dan lain-lain. Ini contoh. Dengan kapasitas yang sama, kapasitas mereka dengan editor, mereka bisa kita ajari bagaimana menemukan market di luar negeri. Ini contoh saja. Ini contoh dengan video yang kapasitas yang sama, editor video ini harganya berapa? $20 sampai $50. Luar negeri itu mau membayar dengan kapasitas editor video itu $20 sampai $50. Ini contoh budgetnya $6 sampai $15. Ini bukan per desain ya, per jam budgetnya $6 sampai $15. Dan kalau kita mau buat desainnya adalah 6 jam ya kali $6 kali 6 jam, lumayan banget. Nah mereka milenial ini kita kumpulkan, kita ajari manajemen membangun tim riset and development untuk mencari market. Kemudian milenial atau Gen Z atau santri yang mengerjakan, sehingga sama-sama diuntungkan. Jadi kalau bapak ibu semua ingin membangun bisnis, ini jangka panjang, ini valuasi jangka panjang yang kita termasuk salah satu unit bisnis yang low risk sekali. Masih banyak lagi, insya Allah banyak lagi. Jangan lupa tetap dikomunikasi dengan kami, tetap jadikan channel kami sebagai referensi bagi bapak ibu semua untuk menciptakan dan membangun bisnis jangka panjang. Demikian saya. Sampai jumpa dengan pada konten-konten yang lain. Terima kasih. Saya Buero.